Film diawali dengan seorang gadis remaja yang dijemput oleh sang ayah. Ia meminta kepada sang ayah untuk segera mengantarkannya ke sebuah butik di kota London karena ia ingin membeli sebuah gaun untuk ia pakai di pesta sekolah. Dan pria ini bernama Kwan. Sesampainya di depan butik, Putri Kwan segera bergegas turun dari mobilnya karena gaun yang ia inginkan stoknya sangat terbatas. Sedangkan Kwan, ia sedang mencari parkir untuk mobilnya. Tak selang lama, Kwan berebut parkir dengan seorang pria dan tak sengaja menabrak mobilnya. Dan tiba-tiba Kwan sangat terluka parah, namun ia masih mampu bangkit meskipun banyak pecahan kaca di mukanya. Tak berpikir panjang, Kwan segera mencari keberadaan putrinya. Kemudian, scene berpindah kepada seorang wartawan yang bernama Ian Wood. Ia mendapatkan telepon misterius yang mengaku sebagai pelaku pemboboman yang terjadi. Kelompok mereka bernama Authentic Aira, dan ia menyebutkan kode dari kelompok tersebut, kodenya adalah Phoenix. Ia segera melaporkan hal itu kepada atasannya dan atasannya segera menugaskan para anak buahnya untuk mencari apa itu Authentic Aira. Authentic Aira adalah pasukan bersenjata dari negara Irlandia yang mana mereka adalah sekelompok yang menginginkan Irlandia merdeka dari kekuasaan Inggris, atau bisa dibilang mereka ingin Irlandia menjadi negara yang independen, tidak tergabung dengan Inggris Raya. Ian Wood segera pergi ke TKP dan ia memotret keadaan di sana hingga kita mengetahui keadaan Kwan dan putrinya. Putri Kwan tewas akibat pemboboman tersebut. Kemudian scene menunjukkan dua orang pria yang sedang menonton berita tentang pemboboman yang terjadi. Lalu datang seseorang yang menanyakan berapa jumlah korbannya dan diketahui bahwa mereka adalah kaki tangan dari Authentic Aira. Salah satu dari mereka berkata bahwa mereka harus segera pergi dari tempatnya sekarang. Namun hal itu ditolak oleh pemimpin kelompok mereka karena menurutnya saat ini pasti penjagaan sangat ketat, terutama bagi para orang Irlandia seperti mereka. Scene berganti kepada seorang pria bernama Liam Hennessy. Ia adalah seorang wakil menteri di Irlandia. Kini ia sedang bersama seorang wanita dan ternyata wanita itu adalah selingkuhannya. Dan wanita ini bernama Maggie. Dan betapa terkejutnya Liam setelah mendapatkan sebuah telepon dari sang istri bahwa terjadi pengeboman di London, dan istrinya bertanya kemana saja Liam semalaman dan ia hanya berkata bahwa ia sedang meeting. Kembali ke Kwan, ia sedang termenung di kamar putrinya. Kwan merasa gagal sebagai ayah dan malu kepada mendiang sang istri karena Kwan tak mampu menjaga anaknya dengan baik. Kemudian Kwan didatangi oleh pihak kepolisian untuk mengembalikan barang milik putrinya yang tertinggal di TKP. Kwan pun bertanya siapa pelaku pengeboman ini. Polisi hanya menjawab bahwa mereka sedang menyelidiki kasus pengeboman yang menewaskan putrinya. Kembali ke Liam, ketika ia sedang menuju kantornya, ia menerima telepon dari wanita bernama Catherine. Ia adalah kepala kabinet Kementerian Inggris. Catherine menanyakan kejadian yang terjadi kepada Liam karena pelaku telah mengaku bahwa mereka adalah kelompok dari Authentic Aira dan diketahui bahwa Liam dulunya juga adalah bagian dari Authentic Aira. Namun Liam berkata bahwa ia tak mengetahui hal ini dan saat ini ia sedang menyelidiki siapa dalang dibalik pengeboman yang membawa nama kelompok Authentic Aira. Catherine terus mendesak Liam untuk menyelesaikan masalah ini karena jika tidak, ini akan mengganggu proses perdamaian antara Inggris dan Irlandia. Liam pun mengadakan rapat bersama kabinetnya dan ada beberapa dari mereka juga adalah mantan dari kelompok Authentic Aira. Liam mendesak untuk segera mencari tahu siapa dalang dibalik pengeboman karena dari pihak Inggris telah mengidentifikasi bahwa bahan peledak yang dipakai adalah stok bahan peledak dari Authentic Aira. Maka dari itu Liam memerintahkan sidak kepada para anggota Authentic Aira dan mencatat alur keluar masuk bahan-bahan peledak dari masing-masing gudang yang mereka punya. Dan Liam juga mengetahui bahwa ada pengkhianat di antara mereka karena mereka menyebutkan kode Phoenix yang mana kode itu hanya diketahui oleh para petinggi dari Authentic Aira. Dari sisi kepolisian Inggris, mereka menemukan rekaman CCTV yang berisikan pelaku sedang menuju ke lokasi pengeboman dengan mengendarai motor. Lalu, komandan polisi di sana yang bernama Komandan Bromley mendapatkan kabar bahwa ada seseorang pria tua yang sedang menunggu di bawah selama 5 hari berturut-turut. Dan pria itu adalah Kwan.
Kuan menanyakan sudah berapa jauh penyelidikan tentang pengeboman ini dan menanyakan siapa pelakunya. Namun pihak kepolisian belum menemukan nama dari pelaku tersebut dan hanya mengetahui Authentic Aira sebagai dalang di balik sini semua. Kuan yang merasa belum puas pun hingga memberikan sejumlah uang kepada Komandan Bromley untuk membujuknya agar memberitahukan nama pelaku. Namun Bromley tak mau menerimanya dan berjanji akan menyelesaikannya dengan cepat. Kemudian ketika Kuan sedang mencari informasi tentang apa itu Authentic Aira, ia tak sengaja melihat Liam di televisi yang mana bahwa Liam adalah mantan dari anggota Authentic Aira. Maka Kuan pun segera menelpon Liam melalui telepon kantornya dan menanyakan siapa pelakunya. Namun karena memang Liam belum tahu siapa pelakunya, ia belum bisa memberikan nama pelaku kepada Kuan, yang tentu saja itu membuat Kuan sangat kecewa. Kuan pun memutuskan untuk pergi menemui Liam secara langsung. Ia pun pergi ke Irlandia dengan mobil miliknya. Kuan menginap di sebuah penginapan di kota tempat Liam berada. Kuan segera pergi ke kantor Liam dan ingin menemuinya. Liam segera menyambut Kuan dan mempersilahkan masuk ke ruangannya. Kuan masih bersikukuh untuk meminta nama siapa pelakunya kepada Liam karena ia tahu bahwa Liam adalah mantan anggota Authentic Aira. Dan tentu saja Kuan tidak dapat nama itu karena Liam memang belum tahu siapa pelakunya. Kemudian Kuan pergi ke toilet kantor Liam dan ia meledakkan sebuah bom kecil di toilet tersebut. Hal itu Kuan lakukan untuk memberikan sedikit ancaman kepada Liam agar ia memberitahu siapa nama pelakunya. Liam pun mengarahkan para bawahannya untuk mencari tempat Kuan menginap. Kuan berada di kamarnya sedang meracik sebuah bom yang akan ia ledakan kembali yang bertujuan untuk mengancam Liam. Ia memasang sebuah bom di mobil salah satu anak buah Liam. Beruntung anak buah Liam menyadari akan hal tersebut. Kemudian ketika Liam sedang di kantor, anak buahnya berhasil menemukan tempat Kuan menginap. Maka ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Kuan. Aksi Kuan pun dimulai. Kuan pun berhasil mengalahkan dua anak buah Liam dan berhasil kabur dari sana. Liam yang sedang berada di rumahnya seketika marah mendengar anak buahnya berhasil dikalahkan oleh Kuan. Karena ia takut Kuan bertindak lebih lanjut, maka Liam memutuskan untuk membawa istri dan anaknya pergi ke sebuah rumah di pedesaan miliknya. Liam juga menelpon keponakannya yang bernama Sean untuk membantunya menangani kasus pengeboman ini. Sean diketahui adalah anggota dari tentara khusus Irlandia. Liam mengutus Sean untuk pergi ke London untuk menemui Komandan Bromley dan bergerak secara rahasia agar tidak diketahui oleh anggota Authentic Aira yang lainnya. Kuan terus mengikuti kemana Liam pergi, hingga Liam pergi menemui Maggie, seorang wanita selingkuhannya, di sebuah restoran. Kuan yang melihat hal itu pun segera mengambil foto ketika Liam dan Maggie sedang bermesraan. Tentu saja hal itu ia lakukan untuk dijadikan bahan ancaman kepada Liam karena citranya sebagai wakil menteri akan tercoreng jika publik tahu perselingkuhannya. Di sisi Sean, ia akhirnya bertemu dengan Komandan Bromley. Sean mengatakan bahwa terdapat pembelot di dalam organisasi Authentic Aira. Namun Bromley tak mau begitu saja percaya. Maka dari itu, Sean meyakinkan Bromley bahwa saat ini mereka telah memberikan kode pribadi bagi para anggota Authentic Aira. Dan yang mengetahui penggantian kode ini hanyalah Liam, Sean, dan Bromley. Mengapa demikian? Karena pada saat pengumuman terjadi, sang pelaku memberitahu kode yang dimiliki oleh Authentic Aira yaitu Phoenix, sehingga jika terjadi pengeboman lagi maka Liam dan Bromley bisa tahu siapa dalang di balik pengkhianatan ini. Liam pun kini tinggal di rumah peternakan miliknya bersama sang istri dengan penjagaan yang sangat ketat agar ia terhindar dari teror yang dilakukan oleh Kuan. Entah bagaimana caranya Kuan dapat berhasil mengikuti kemana Liam pergi. Ia menyembunyikan mobil yang ia bawa masuk ke dalam hutan dan menghilangkan jejak dari mobilnya. Dan pada malam hari Kuan pun beraksi. Ia berhasil melumpuhkan anak buah Liam dan memasang bom di salah satu gudang milik Liam. Sontak itu membuat Liam saat ini semakin takut dan khawatir. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengirimkan lebih banyak pasukan untuk menjaga dirinya dan keluarganya. Istri dari Liam pun marah kepadanya dan memutuskan untuk pergi ke London untuk tinggal bersama adiknya karena menurutnya yang diincar Kuan adalah Liam, bukan dirinya.
Kemudian, scene kembali ke kelompok teroris pelaku pengeboman. Seorang pria sedang merakit sebuah bom di dalam baterai laptop. Dan diketahui aksi mereka selanjutnya akan dilakukan di sebuah pesawat dan mereka tak ingin ada orang Irlandia yang menjadi korban di dalamnya. Lalu, scene menunjukkan Ian Wood, sang reporter yang mendapatkan informasi pengeboman di awal film. Ia sedang nongkrong di sebuah kafe, kemudian ia didatangi oleh seorang wanita yang ternyata itu adalah Maggie. Mereka berdua mengobrol sangat akrab layaknya sepasang kekasih. Kembali ke Liam, lagi-lagi Kwan menjalankan aksinya. Kali ini ia meledakkan salah satu mobil dari anak buah Liam. Namun kali ini salah satu anak buah Liam curiga bahwa Kwan berada di hutan. Maka dari itu Liam segera memerintahkan 4 anak buahnya untuk segera mencari Kwan. Kwan pun berhasil mengalahkan para anak buah Liam, namun ia harus terkena tembakan di bagian bahunya. Lagi-lagi, Liam dibuat marah karena anak buahnya tidak berhasil mengalahkan Kwan. Scene berganti kepada istri Liam yang sedang berada di hotel di kota London. Dan tiba-tiba muncul Sean yang menghampirinya. Dan mereka berdua pun melakukan cocok tanam. Akan tetapi, di tengah-tengah keasikan, Sean mendapatkan telepon dari Liam yang memerintahkannya untuk segera pulang ke Irlandia dan membantunya untuk menangkap Kwan. Dan ternyata istri Liam menginginkan Liam lengser dari posisinya saat ini dan ia mendorong Sean untuk menggantikan Liam. Istri Liam merasa kecewa dengan Liam karena ketika kakak dari istri Liam terbunuh dan Liam tahu siapa pembunuhnya, namun karena Liam tidak ingin diplomasi antara dirinya dan Inggris terganggu, maka Liam membiarkan pembunuhnya lolos dari genggamannya. Kembali ke Kwan, ia sedang berada di tempat persembunyiannya dan saat itu ia mengingat masa lalunya ketika ia menjadi seorang imigran dari Cina dan ia disiksa oleh segerombolan bajak laut dan dari hal itu ia harus kehilangan kedua putrinya. Dari sisi Liam, ia akhirnya menemukan informasi siapa Kwan sebenarnya. Terkuak fakta bahwa Kwan dulunya adalah seorang tentara khusus Amerika dan ia adalah seseorang yang ahli dalam bergerilya dan dia juga adalah petarung terbaik yang dimiliki oleh Amerika. Kemudian Liam kedatangan temannya yang bernama Migret. Migret pun marah-marah kepada Liam karena gudang persenjataannya digeledah dan diketahui bahwa bahan peledak yang dipakai untuk pengeboman pertama kali adalah dari gudang milik Migret. Migret kecewa kepada Liam karena ia memilih berdamai dengan Inggris karena tujuan mereka berdua awalnya adalah Irlandia menjadi negara yang independen. Liam pun bersikukuh dengan pendiriannya dan mengancam Migret untuk menyudahi ini semua. Migret pun pergi meninggalkan Liam. Liam pun kembali ke ruangan pribadinya dan tiba-tiba muncul Kwan yang sudah berada di sana. Kwan memasang bom di tubuhnya agar Liam tidak bertindak macam-macam dan tujuan Kwan masih sama, yaitu nama pembunuh dari anaknya. Kali ini Liam berjanji akan memberitahu namanya karena ia telah mengganti kode dari masing-masing anggota Authentic Aira. Kwan pun memberikan waktu kepada Liam selama 1 hari untuk memberitahu siapa nama pelakunya. Kemudian, scene menunjukkan Komandan Bromley pelan-pelan berhasil mengidentifikasi siapa pelakunya, yang ternyata adalah pria yang ditabrak oleh putri Kwan saat ia pergi ke butik, dan pelaku memiliki semacam bekas luka di tangannya. Kemudian, scene menunjukkan Maggie baru saja keluar dari sebuah bus dan ia dijemput oleh salah satu kelompok teroris yang meledakkan bom, dan tiba-tiba bus itu pun meledak. Dan ternyata selama ini Maggie adalah bagian dari Authentic Aira. Sean telah tiba dan segera menemui Liam dan ia segera ditugaskan untuk mencari keberadaan Kwan dan menangkapnya. Kemudian Liam mendapatkan telepon dari Bromley bahwa pelaku tidak menyebutkan kode. Tentu saja itu membuat Bromley curiga kepadanya karena memang ia mengetahui penggantian kode hanya Liam dan Sean. Kemudian ia ditelepon oleh Catherine di mana ia sangat kecewa karena Liam belum berhasil menyelesaikan masalahnya dan membuat para petinggi Inggris marah dan akan mengirimkan pasukan ke Irlandia yang tentu saja itu akan mengancam perjanjian perdamaian antara Inggris dan Irlandia dan membuat kerugian yang besar untuk Liam. Lalu ia mendapatkan laporan dari anak buahnya yang ia suruh menjaga istrinya di London tanpa sepengetahuan istrinya.
Dan anak buahnya melaporkan bahwa Sean berkunjung ke hotel istri Liam dan menghabiskan waktu selama 2 jam bersama istri Liam. Dan itu pun memberikan pukulan telak untuk Liam. Dan akhirnya ia mengetahui bahwa Sean telah membocorkan rencana Liam kepada istrinya. Dan dari sisi Sean, ia sedang mencari keberadaan Kwon. Terjadi pertarungan antara keduanya yang tentu saja dimenangi oleh Kwon. Kwon menyandra Sean dan menanyakan siapa saja pelaku dari pengeboman yang menewaskan putrinya. Kwon pun mendapatkan 5 nama yang menjadi dalang di balik pengeboman. Dan dari sisi Liam, ia mendapatkan telepon dari Bromley bahwa pengkhianat dari Authentic Aira adalah Migret. Dan kini Migret sedang menuju rumah Liam. Liam dengan sangat marah segera menginterogasi Migret untuk mengetahui siapa saja pelakunya. Dan ia terkejut ketika mengetahui bahwa ada nama Maggie di dalamnya. Dan diketahui bahwa istri Liam bekerja sama dengan Migret untuk menggulingkan kekuasaan dari Liam. Liam pun memutuskan untuk membunuh Migret. Kemudian scene berganti ke Ian Wood dan Maggie habis melakukan cocok tanam. Dan ketika Ian sedang berada di kamar mandi, Maggie menukarkan baterai laptop milik Ian dan menggantikannya dengan baterai yang sudah dirakit bom oleh rekannya. Sean pun kembali menemui Liam. Liam yang sudah tahu semuanya pun memberikan satu kesempatan kepada Sean dan ia menugaskan Sean untuk mengubur mayat Migret dan membunuh istrinya. Singkat cerita, para polisi yang dipimpin oleh Bromley telah mengepung keberadaan dari para teroris dan ternyata Kwon juga berada di sana. Kwon menyamar sebagai tukang reparasi gas untuk apartemen yang ditempati oleh para teroris. Kwon pun akhirnya berhasil masuk ke dalam kamar yang bersihkan teroris pelaku pengeboman setelah ia berpura-pura mengecek keadaan sirkulasi gas di dalam kamar tersebut. Mereka sangat hati-hati saat mempersilahkan Kwon untuk masuk. Para polisi yang memantau pun tak bisa masuk karena ia melihat ada satu orang yang berada di sana dan mereka belum mengetahui bahwa itu adalah Kwon. Dan aksi Kwon pun kembali dimulai. Ia berhasil membunuh para teroris dan menyisakan Maggie seorang. Kemudian ia pun pergi dari sana. Para polisi pun segera masuk dan para teroris telah tewas di tangan Kwon. Beruntung Maggie masih hidup sehingga mereka dapat menanyakan keberadaan bom selanjutnya. Namun Maggie berkata bahwa semua telah terlambat karena bomnya telah terpasang di sebuah laptop milik pria bernama Ian Wood yang sedang berada di bandara. Mendengar hal itu pun, para polisi segera menelpon pihak keamanan untuk segera mengamankan laptop dari Ian Wood. Beruntung, semuanya tepat waktu, bomnya berhasil ditemukan dan bomnya meledak tanpa menewaskan siapapun. Bromley pun akhirnya tahu siapa orang yang melumpuhkan para teroris dan orang itu adalah Kwon. Dan dari si Liam, kini ia harus mengikuti semua perkataan dari Catherine dan jika tidak, maka ia akan ditangkap dan posisinya sekarang sebagai wakil menteri akan tergantikan. Namun ketika ia sedang berada di rumahnya, Kwon tiba-tiba muncul. Kwon memberikan sebuah foto melalui teleponnya yang berisikan saat Liam bermesraan bersama Maggie. Kwon mendesak Liam untuk mengirimkan foto itu ke internet karena menurutnya Liam telah berbohong kepadanya karena selama ini Liam memiliki hubungan gelap bersama Maggie dan dengan terpaksa ia pun mengirimkan foto itu ke internet dan kini foto Liam dan Maggie telah tersebar dan membuat citra Liam sebagai wakil menteri tercoreng karena ia berselingkuh dengan seorang teroris. Film pun selesai. Tak banyak yang bisa saya sampaikan untuk film ini karena menurut saya ini film Jackie Chan yang sangat keren. Walaupun aksi kungfu dari beliau kurang banyak, ya wajar saja mengingat usia Jackie Chan pada saat film ini dirilis sudah menginjak usia 63 tahun. Dan dari film ini kita mendapatkan sebuah pesan yaitu tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Semua di dunia ini pasti ada sebab dan akibat. Maka dari itu semua yang kita lakukan pasti ada resikonya. Tinggal kita memilih jalan mana yang harus kita tempuh. Saya Mr. Han pamit undur diri. Salam The Foreigner.